warisan Ramadan hari ke-20, titip. Aku tidak salah melihat, pasti itu dia kan? Tanya yang ada dalam hati Safiera. Dia yakin sekali pria yang dilihatnya itu adalah orang yang benar-benar dikenal olehnya. Tadi dia hanya tersenyum padaku sepintas dan sudah mengalihkan pandangannya lagi. Lalu dia tak berani lagi menatap ke arahku, seperti fokus pada rapat ini. Tapi aku yakin sekali itu dia. Jadi dia sudah menjadi seorang arsitek. Sepanjang rapat, bukan mendengarkan informasi yang ada di rapat itu, Safiera justru kepikiran pada seseorang yang ada di sana. Seseorang yang dia kenal meski memang ada sedikit perbedaan. Setauku, dulu dia badannya kecil, dia kurus dan penampilannya culun. Tapi sekarang, badannya lebih besar, ototnya lebih terbentuk, dan cocok sekali pakai kemeja itu. Aku akui dia terlihat lebih keren, rambutnya juga modelnya nggak norak, pakaiannya juga nggak norak, sangat mengerti style. Saat pria yang sedang diperhatikan Safiera sedang berdiri dan dia menjelaskan sesuatu tentang desain yang dia buat, Safiera justru tidak fokus pada desainnya, tapi malah menilai orang itu. Mereka memang sudah tidak bertemu cukup lama, tapi bukan berarti Safiera bisa melupakan orang itu begitu saja, dan dia memiliki daya ingat yang cukup kuat juga. Cih, jelas hidupnya sudah berubah. Uang yang kuberikan padanya itu kan nilainya sangat besar sekali. Dia bisa kuliah dan dia juga bisa memperbaiki penampilan dirinya, lalu bisa belajar banyak hal. Seharusnya dia berterima kasih padaku. Safiera tentu saja memuji dirinya sendiri dan merasa bangga, karena dia mengira di balik kesuksesan pria itu ada bantuan dirinya. Safiera merasa dia yang memberikan uang, dan di sini juga dia menghina pria yang diperhatikannya, tapi hanya dalam benaknya sendiri. Kalau bukan karena uangku, dia tidak mungkin bisa berubah seperti sekarang. Tapi tetaplah dia seorang penipu, karena dari awal dia memang menipuku. Mungkin sekarang dia sudah bahagia dengan wanita itu, dan sudah bisa menikmati hasil dari menipuku. Lagi dan lagi Safiera mengingat jelas tentang kejadian dia memergoki dua orang yang bertemu di depan sebuah proyek bangunan. Rasanya membuat mual perut Safiera. Dia sudah lama tidak mau memikirkan hal ini, tapi sekarang di rapat itu Safiera jadi kembali mengingatnya. Dan sejujurnya, setiap kali aku mengingat kejadian ini malah membuatku takut untuk menikah. Gara-gara dia, aku terus saja membuat alasan dan belum berani untuk mengatakan setuju dengan permintaan Erik. Meskipun Safiera tidak mau mengakuinya pada Leti, tapi sebetulnya itulah yang dia rasakan. Safiera sering terbayang kejadian itu, dan itu bisa membuat dirinya kesal, marah, kecewa, dan perasaan lainnya yang membuat dirinya tak nyaman. Bagaimana menurutmu, Safiera? Rapat sudah selesai, semua sudah dijelaskan oleh pihak Fikri. Makanya, Ben yang sudah setuju dan tidak ada masalah, dia mencoba menanyakan Safiera, karena mungkin saja wanita itu punya pertanyaan. Oh, nggak ada kok Om, kalau memang rencananya seperti itu, ya sudah, aku setuju saja. Aku yakin Dedi juga pasti setuju. Rapat berjalan lancar dan tanpa ada masalah. Mereka pun sudah membubarkan peserta rapat karena memang Safiera melihat rencana itu sebagai suatu proyek yang menguntungkan. Meski sebetulnya bagi dirinya ini bukan satu hal yang menyenangkan, menghadiri rapat dan harus bertemu dengan seorang yang ingin dilupakan olehnya. Terima kasih ya Fikri sudah mengajakku ke dalam bisnismu ini. Selesai rapat, Ben juga sudah mempersilahkan asistennya untuk menutup rapat. Saat ini terjadilah pembicaraan non-formal di antara Ben dengan kakak iparnya itu. Aku juga berterima kasih padamu karena mau bekerja sama dengan kami. Karena kalau proyek ini harus kulakukan sendiri, modalnya cukup besar, dan aku harus menunggu beberapa tahun lagi sampai terkumpul semua danaku. Ini akan jadi proyek yang menguntungkan aku rasa, karena masyarakat butuh sesuatu yang baru dan penyegaran untuk tempat tujuan wisata. Bagaimana menurutmu, Safiera? Sebetulnya, anak dari Paul itu tidak berharap kalau dirinya ditanya oleh Ben. Tapi karena pertanyaan itu sudah diberikan padanya, akhirnya Safiera pun mengangguk sambil memberikan senyuman tipis di bibirnya yang terlihat begitu manis. Iya, aku akui proyek ini menguntungkan. Desainnya juga sangat bagus sekali dan kalian juga sudah mempersiapkan ini dengan sangat matang. Safiera memuji sesuai dengan kenyataan yang dia lihat. Tapi kan ini semua masih ada di atas kertas, kita belum tahu nanti jadinya akan seperti apa.
Jelas dari jawaban ini, Fikri bisa mengetahui kalau ada ketidakpuasan dalam hati Safira. Boleh saya tahu, Ibu Safira, kira-kira apa yang masih mengganjal dalam hati Anda? Kalau dari segi proyek, aku tidak ada ganjalan apapun, ujar Safira yang memang saat bicara ini membuat seorang yang ada di sana juga merasa tidak enak padanya. Tapi dari sumber daya manusia, aku memang masih meragukan sesuatu. Maksud Anda? Fikri tak paham dan dia masih mengejar Safira. Dari segi sumber daya manusia, Pak Fikri, lagi Safira melipat kedua tangannya duduk tegak dan kini tersenyum. Dia tak lagi bersandar di kursi rapat itu. Kadang, sebuah rencana itu sudah bagus sekali dibuat, sudah sangat sempurna dan semua pihak sudah sama-sama mengatakan setuju kalau mereka akan memegang teguh perjanjian yang mereka buat. Safira menambahkan lagi sambil membuang napas pelan. Tapi sayangnya, saat perjanjian itu sudah dibuat dan semua pihak sudah setuju, pembayaran sudah dilakukan dan perjalanan untuk pembuatannya juga sudah berlangsung. Di sini sumber daya manusianya sendiri yang akan diuji. Seberapa jauh mereka bisa dipercaya? Lalu ada sebuah senyuman sinis keluar dari bibir Safira saat matanya melirik seseorang, namun itu hanya sepersekian detik. Sebelum dia kembali menatap Fikri dan mungkin kalau orang tidak melihat langsung dia tidak akan tahu kalau ada sesuatu yang tersembunyi dari cara pandang dan bicara Safira. Kalau untuk hal itu, Anda jangan khawatir Ibu Safira. Tim kami adalah tim yang terpercaya dan kami sangat amanah sekali terhadap para investor kami. Tidak ada di antara kami yang suka korupsi, kolusi, ataupun melakukan nepotisme. Kami semua adalah orang-orang yang memang menjunjung tinggi hukum di negara ini, dan kami adalah orang-orang yang memang juga percaya akan kehadiran Tuhan dan takut untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama kami. Hahaha, lagi-lagi jawaban Fikri berhasil membuat Safira terkekeh. Iya, untuk saat ini aku tidak meragukan apapun karena tidak ada bukti apapun. Dan aku berusaha untuk percaya karena aku yakin sekali Om Ben bukan orang yang ingin menyelakai keluargaku. Safira kembali menegaskan. Tapi kan aku bilang, nanti seiring waktu Anda akan bisa melihat sendiri apakah memang ini akan sesuai dengan rencana yang Anda buat dan tidak akan ada orang yang berusaha untuk mengambil keuntungan dan mencurangi Anda. Pasti dia ini menyindirku. Siapa lagi yang sudah pernah mengkhianatinya dan menipunya dengan mengatakan tentang rencana kami pada orang lain kecuali aku. Dan aku yang sudah membuat dirinya tak percaya. Aku gak boleh membuat proyek Pak Fikri gagal. Jauh di dalam hati seseorang juga memikirkan ucapan Safira. Bahkan saat ini, di saat mereka sudah tidak lagi dalam satu ruangan dan pria itu sudah bersama dengan anggota timnya yang lain bertolak menuju Bandung, pikirannya masih mengarah pada semua yang dikatakan Safira. Sesuatu yang membuat dirinya tak enak. Maaf Pak Fikri, boleh tidak kalau saya turun di sini dulu? Hingga membuat dirinya mengambil sebuah keputusan seperti ini sebelum mereka masuk tol dalam kota yang akan langsung menuju Bandung. Kamu mau kemana Rama? Ada beberapa urusan yang harus saya selesaikan dulu di Jakarta. Saya baru ingat sesuatu yang penting. Nanti saya akan menyusul ke Bandung. Dan besok pagi saya pasti akan ikut rapat tanpa telat Pak, insya Allah. Kamu nggak diantar aja, kita bisa kok balik arah ke tempatmu dulu. Tapi orang yang bernama Fikri ini merasa khawatir pada Rama. Namun pria itu sudah mengelak dan menggelengkan kepalanya pelan. Saya mau datang ke rumah tante saya, jadi ini urusan keluarga sebetulnya. Mendengar alasan Rama inilah, Fikri akhirnya membiarkan pria itu turun dan Rama juga segera mungkin bertolak ke satu hunian apartemen yang masih diingat olehnya tempat dan lokasinya. Suara bel sudah dipencet olehnya. Rama agak sedikit tak sabaran juga menunggu orang di dalam sana membukakan pintu. Tapi belum juga dibukakan. Ini membuatnya resah. Rama? Kamu Rama kan? Sampai akhirnya mata pria itu menengok ke seseorang yang ada di sampingnya yang baru datang dan sepertinya pulang kerja. Iya Teh Leti, Assalamualaikum. Pria itu mendekat dan mengelurkan tangannya seperti biasa. Karena dari silsilah keluarga Leti adalah bibinya, makanya dia pun mencium tangan wanita itu. Waalaikumsalam. Kamu kok beda banget sih Rama? Dulu nggak kayak gini, sekarang kenapa jadi ganteng banget? Tanya yang membuat Rama tentu saja tersenyum. Bisa aja Teh Leti. Ih beneran tahu, kamu udah beneran beda Rama. Leti sampai lupa menawarkan sesuatu. Iya, yuk masuk dulu. Kejadian beberapa tahun yang lalu memang membuat hubungan mereka tidak terlalu dekat dan bahkan sempat lost kontak. Tapi saat ini Leti mempersilahkan Rama masuk ke dalam apartemennya karena memang mereka masih punya ikatan saudara. Duduk dulu,
Mau minum apa? Gak usah repot-repot teh. Rama kesini cuma mau nitipin sesuatu. Habis itu mau langsung berangkat lagi ke Bandung. Rama masih ada kerjaan besok pagi, jadi mesti buru-buru supaya nggak telat aja. Apalagi kan pasti macet kalau mau masuk bulan puasa. Pada pengen sahur di rumah bersama keluarga masing-masing. Pasti tol Cipularang macet teh. Oh, tak salah yang dikatakan Rama, makanya Leti duduk dan mencoba mendengarkan yang ingin disampaikannya. Kamu mau nitip apaan? Saat inilah Rama membuka backpacknya dan mengeluarkan sesuatu dari sana. Benda itu dimasukkannya ke dalam satu tempat seperti pensil, namun ukurannya cukup besar, dengan panjang 20 cm x 10 cm, seperti pouch dan cukup tebal. Mau nitip ini teh? Wih, banyak amat Rama. Ini 3 bundel, 30 juta. Duit apaan? Buat Ambu. Kenapa kamu nggak nganterin sendiri aja? Kasihan Ambu, kangen loh sama kamu. Leti taunya Rama memang belum pulang ke rumah, makanya dia menyarankan seperti itu. Alhamdulillah teh, Rama udah pulang ke rumah dan udah ketemu sama Ambu dan sekarang lagi renovasi rumah. Oh ya? Jelas saja Leti kaget mendengarnya. Alhamdulillah kalau begitu, syukur deh. Soalnya kata mamaku, Ambumu itu sangat merindukanmu. Selesai bicara, Leti kembali melihat lagi apa yang ada di meja. Nah, terus uang 30 juta sama buku tabungan kamu itu buat apa? Di situ di ATM-nya udah Rama tulisin juga PIN-nya teh. Nanti tolong dikasihin ke Teh Safiera. Itu semua bisa dicek di tabungannya juga. Kalau uangnya nggak pernah Rama pakai. Kalau mau dicetak juga bisa, dan bisa dilihat mutasi rekeningnya. Juga nggak pernah Rama memakainya dan meminjamnya. Satu-satunya yang Rama pinjam itu uang yang 30 jutanya aja waktu itu, karena ada cash. Jadi Rama kasih ke Ambu supaya Ambu bisa punya cadangan uang selama Rama pergi. Tapi ini mau Rama balikin uangnya semuanya. Tolong disampaikan ya Teh Leti. Jelas saja Leti tercengang mendengar ini. Aku pikir kamu itu udah pakai uangnya loh sampai sekarang bisa berubah kayak gini. Jadi kamu gak pakai buat kuliah? Gelengan kepala di Rama pun terlihat. Enggak Teh, ini bukan uangnya Rama. Lagi pula perjanjian kami tidak berjalan dengan baik. Dan Rama waktu itu sudah ingkar janji. Jadi tolong sampaikan ya Teh. Jelas Rama lagi sambil dia melihat ke arah jam tangannya. Maaf Teh, Rama nggak bisa lama-lama di sini. Rama pamit dulu ya Teh. Tunggu. Tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hati Leti, sehingga meminta keponakannya itu untuk tinggal sebentar. Emang waktu itu kejadiannya kayak gimana sih Rama?